harus hai sang merah putih. Nah, Kak Rini ini yang pakai jilbab abu-abu ini Bu, beliau koordinatornya gitu. Kemudian ada Kak Zuriyah. Halo Kak Zuriyah, mana kameranya? Oke, Kak Zuriyah. Oke, Kak Zuriyah yang memakai cadar ini Bu. Nah, beliau juga panitia kegiatan hari ini. Kemudian ada Kak Ririn sebagai MC. Kemudian ada Kak Lina. Terima kasih Kak Lina. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kak Naili seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallazina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil uniyu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Silakan teman-teman yang belum aktif kameranya tolong diaktifkan. Kita akan ada sesi foto bersama. Iya. Beliau adalah Ibu Dwi Wahyu Restuningsih atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Dwi atau Ibu Yuyun. Lahir di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 5 Bandung. Beliau lulus meraih gelar sarjana sosial jurusan Sosiologi FISIP UI pada tahun 2002. Terima kasih untuk Kak Ririn dan juga terima kasih untuk Corin Center yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bertemu dengan sahabat Sisi semua ya yang berada di berbagai kota. Untuk kisi-kisi TWK yang terbaru ini memang kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2019 ya. Hanya saja yang membedakan tidak lagi ada materi bahasa Indonesia. Keluar peraturannya ya, aturannya bahwa TWK itu berjumlah 30 soal, kemudian TKP bertambah menjadi 45 soal dan TIU 35 soal. Jadi totalnya itu adalah 100 soal ya. Dan waktu pun ditambah menjadi 100 menit. Hanya yang belum keluar itu adalah aturan mengenai ambang batas dari masing-masing tes ya, termasuk TWK. Kalau kita melihat tahun lalu, tahun 2019, itu TWK nilai ambang batas atau minimal untuk kelulusan itu adalah 65. Bisa jadi tahun ini sama atau malah akan bertambah ya. Kan HOTS itu higher order thinking skills. Jadi kemampuan dalam berpikir level tinggi. Tidak lagi sekedar hafalan tapi menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasikan. Kemudian biasanya jawabannya itu adalah menuntut kita untuk bisa memiliki kemampuan berlogika, kemudian mencari problem solving atau pemecahan masalah. Dan cenderung naratif, walaupun tidak semuanya panjang gitu ya. Dalam pilihannya itu ada pengecernya. Oke. Ya, kalau kita lihat dalam sejarahnya, nasionalisme itu kan ada 3 tonggak penting yang menggambarkan sejarah nasionalisme Indonesia, yaitu Budi Utomo, ya, kemudian Sumpah Pemuda, dan yang berikutnya adalah Proklamasi Kemerdekaan. Jadi sebenarnya nasionalisme ini bisa kita baca sejarahnya dalam rentang waktu seperti itu, zaman pergerakan nasional, kemudian sampai dengan proklamasi, ya. Oke. Nah, untuk kita perhatikan, nasionalisme ini sebenarnya adalah paham kebangsaan, di mana ya bisa kita masukkan dalam sikap politik warga negara Indonesia. Di sini masyarakat Indonesia memiliki kemauan atau kehendak untuk bersatu atau bernegara. Oke. Jadi seperti itu. Jadi hibrida itu adalah gabungan antara militer dan non-militer. Nah,
Nah, kita lihat sekarang nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara itu ada 5. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Contohnya ya, karena bisa jadi yang keluar itu adalah implementasi dari nilai-nilai ini. Ya, apakah ini sikap ini termasuk dalam nilai unsur bela negara yang mana? Seperti itu mungkin pertanyaannya ya. Kita perhatikan baik-baik soalnya, bahwa yang diminta ini adalah ranah digital. Kasusnya di ranah digital. Dan juga yang ditanyakan adalah memegang teguh nilai dasar bela negara setia pada Pancasila. Dari pilihan A, B, C, D, E ini manakah yang paling tepat? Oke, sudah ada yang menjawab D ya. Kita lihat yang D, inilah yang paling tepat karena di dalamnya ada narasi toleransi dari tokoh-tokoh agama. Ini adalah masuk dalam nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke. Kita lihat yang A. Tidak memberi ataupun menerima contekan saat ujian. Ini adalah dimensi integritas kejujuran ya. Karena dia tidak curang. Kemudian yang B, menegur orang yang menerobos antrean vaksin COVID-19. Ini adalah bentuk dimensi integritas keberanian. Kemudian yang C, konsisten datang ke kelas tepat waktu walaupun daring. Jelas ada kata konsisten di situ, berarti konsistensi. Kemudian yang D, mengirimkan makanan kepada tetangga yang sedang positif COVID-19. Nah, ini sebenarnya bentuk suatu empati atau tindakan kemanusiaan, ya. Berarti jawabannya yang bukan itu adalah yang D ya. Sedangkan yang E ini juga adalah dimensi kejujuran. Oke. Kita harus pahami dulu ya. Objektivitas itu berarti dia bebas dari anggapan pribadi atau menilai sesuatu secara adil, objektif itu kan ya. Nah, kita lihat saja dari pilihan ini. Disiplin menjalankan tugas. Tidak ya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja. Ini juga tidak ya. Yang C, menyadari bahwa setiap individu dalam masyarakat punya hak dan kewajiban yang sama. Oke, kita keep jawabannya. Karena kita lihat di sini kan hak dan kewajiban yang sama berarti berkeadilan, ya kan? Bekerja secara prima agar dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai bagian dari menumbuhkan kepercayaan publik. Ini juga tidak menggambarkan pelayanan berkeadilan gitu ya, secara tepat. Kemudian menunjukkan sikap ramah dan santun, ini juga setipe dengan yang D. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah, yang paling tepat itu adalah yang C.